Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan mendung, ku bahagia. Dalam hidup ini ada semua cerita indahku, sampai saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cinta tuh kasihku agar ku bahagia. Kami adalah pasangan suami istri yang baru saja dikaruniai oleh seorang bayi kecil yang mungil sekali. Kehadiran bayi kecil ini menjadikan kami sebuah keluarga kecil yang harmonis. Keluarga kecil kami ini baru pindah ke sebuah rumah kecil di tengah kota besar. Di rumah ini hanya ada aku, Mas Rey, dan anakku yang baru saja lahir bernama Endah. Lahirnya anakku memberikan warna baru pada keluarga kami. Aku dan Mas Rey sangat menyayangi Endah. Tapi saat ini anakku sudah berumur 6 bulan, yang mana harus diberikan MPASI. Tetapi Mas Rey masih saja belum mengerti. Mah mau gendong Endah dong? Boleh. Anak kita cantik banget ya, Mas? Iya dong, kan kayak ibunya. Bisa aja. Oh iya, besok tuh Endah udah umur 6 bulan loh, Mas. Wah, udah gede ya. Iya, dan besok rencananya ibu tuh mau ngasih kamu bubur saring. Nah, pasti kamu suka. Hah, ngapain kamu kasih Endah makanan? Kan ASI aja udah cukup. Tapi Mas, bubur saring tuh makanan pendamping ASI, Mas, dan boleh dikasih ke anak 6 bulan. Enggak. Udah. Kamu tuh jangan ngelawan terus. Aku ini kan suami kamu. Aku gak nyangka Mas Rey masih melarangku untuk memberikan MPASI. Tapi aku berharap Mas Rey kedepannya bisa mengerti. Lakukan tanpamu, ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Ku menangis, membayangkan. Kesadaran akan pentingnya MPASI masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara yang ada di dunia. MPASI dianggap penting dikarenakan memiliki dampak yang positif terhadap status gizi anak Indonesia. Menurut WHO, Indonesia memiliki peringkat ketiga dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia, yaitu pada tahun 2005 sampai 2017 terdapat prevalensi berupa 36,4% mengalami stunting. Prahara rumah tangga terjadi pada keluarga kecil kami yang baru saja pindah rumah dan sempat terdengar juga oleh Ibu RT. Bu RT, Iya. ngapain Bu di sini? Iya, ada apa ya? Kok ribut-ribut gini? Sini dulu ya Bu, duduk dulu. Udah apa? Bu, Endah kan udah umur 6 bulan. Saya tuh mau ngasih MPASI, cuman Mas Rey nggak setuju gitu Bu. Oh gitu, kenapa? Kayaknya perlu ngobrol sama Pak RT deh, biar bisa bagi pengalaman juga. Tapi saya khawatir Bu, Mas Rey bakal marah. Ih, nggak apa-apa, kan demi babynya juga. Iya sih Bu, tapi Bu, Udah nggak apa-apa ya, saya panggil Pak RT dulu. Waalaikumsalam, siapa ya? Pak RT, Bu RT, silakan masuk. Mari Pak, duduk dulu. Terima kasih Bu. Jadi Bu, sebenarnya ini ada apa nih? Iya Pak, jadi kan anak saya itu udah umur 6 bulan. Nah saya itu pengen ngasih MPASI, cuman Mas Rey itu kekeh gitu Pak, gak mau ngasih MPASI. Loh, kok ada ibu sama bapak RT di sini?
Kamu ngapain lagi? Tenang dulu, Manggil-manggil. Pak. Kita bicarakan baik-baik dulu ya. Ini Mas duduk dulu mending. Dulu. Ya, jadi ada apa, Pak? Nah, jadi begini, Pak. Tadi tuh istri saya lewat ke rumah bapak sama ibu. Terus dia dengar suara ribut-ribut dari rumah bapak sama ibunya. Dan juga dia cerita ke saya. Nah, makanya saya datang ke sini karena saya khawatir takutnya ribut-ribut di rumah bapak ini mengganggu keamanan sama ketentraman masyarakat sekitar. Betul kan, Bu? Itu? Benar. Betul. Nah, setelah saya mendengar tadi juga, mungkin kita lebih baik konsultasikan dulu ke ahlinya, ke bidan sama dokternya. Nah, mungkin Bu mau minta tolong nih, panggilin dokter sama bidannya. Kayaknya prakteknya udah beres deh. Bu, tolong panggilin dokternya sama bidan. Oh iya, bentar Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini Bu Dokter sama Bu Bidannya udah Oh, datang. udah datang ya? Duduk di sini aja, Bu, biar enak ngomongnya. Oh ya, makasih Pak. Kasih. Ya Bu, jadi ini ada yang belum ngerti MPASI. Oh iya, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Dr. Suci dan ini bidan Rike. Di sini saya akan membantu menjelaskan tentang MPASI. Jadi, MPASI itu merupakan makanan pendamping ASI yang diberikan pada anak bayi mulai usia 6 bulan. Nah, tujuannya itu untuk anak tetap agar tetap dalam kondisi sehat, juga gizinya tercukupi, juga membantu perkembangan otak seperti kecerdasan, lalu membantu menambah berat badan dan tinggi badan bayi. Kemudian selain itu juga untuk MPASI ini juga harus gizinya itu harus seimbang. Kemudian untuk pemberiannya itu harus dilakukan secara bertahap, mulai dari makanan yang bertekstur halus terlebih dahulu, contohnya itu bubur khusus bayi. Kemudian selain itu juga Bapak dan Ibu bisa menumbuk buah-buahan dan sayurannya itu agar menjadi halus, atau buah-buahannya itu dipotong menjadi ukurannya lebih kecil agar bayi Bapak dan Ibu bisa menelannya itu lebih mudah. Nah, nanti setelah 9 bulan dapat diberikan makanan seperti nasi, telur, tempe, tahu, ikan, dan juga daging. Agar Bapak dan Ibu tidak bingung, diberikannya sesuai dengan usianya saja. Jadi pertama itu 6-9 bulan dapat diberikan 2-3 kali sehari dengan porsi 3 sendok makan atau setengah mangkuk, dan diberikan snack berupa biskuit atau juga buah segar 1-2 kali. Selanjutnya untuk usia 9-12 bulan dapat diberikan setengah mangkuk sehari 1-2 kali snack juga. Dan yang ketiga itu 12-24 bulan diberikan 3/4 mangkuk dan diberi tambahan snack berupa biskuit dan atau juga buah segar. Seperti itu. Oh iya, Bapak dan Ibu, apabila terdapat penundaan pemberian MPASI itu akan terdapat kerugian kepada bayi Bapak dan Ibu, seperti pertumbuhannya itu akan berhenti atau tidak optimal. Kemudian anak Bapak dan Ibu juga akan kekurangan zat besi yang dapat mengakibatkan ADB atau anemia defisiensi besi. Selain itu juga anak Bapak dan Ibu juga akan pendek dan juga berbadan kurus. Dan yang terakhir itu kemungkinan anak Bapak dan Ibu itu di kemudian hari akan menolak semua jenis makanan, seperti itu Pak, Bu. Nah, bagaimana Pak, Bu? Apa sudah mengerti? Alah, MPASI. Anak saya tuh sehat, nggak perlu dan nggak guna juga, Dok. Bapak, tadi seperti yang telah saya jelaskan dan juga Bidan Rika jelaskan, bahwa MPASI itu sangat penting karena nanti apabila anak Bapak tidak diberikan MPASI bisa terkena stunting. Stunting, anak saya nggak gila, Dok. Bapak, stunting dengan sinting itu berbeda. Sabar dulu ya, Pak. Dengerin dulu penjelasan dokternya. Jadi gini Pak, stunting itu merupakan gagal tumbuh yang biasanya ditandai dengan anak itu lebih pendek daripada seusianya. Seperti itu Pak. Aku kok pendek, nggak pinter, nggak kayak teman-teman aku. Enggak. Saya nggak mau. Anak saya stunting, nggak mau, nggak. Jadi gimana Mas? Endah boleh kan MPASI? Iya, boleh. Nah, kan gini, kalau dia ngomong baik-baik enak kan ya? Sepertinya Tori udah mengerti ya manfaat MPASI. Ya, terima kasih juga ke Ibu Dokter, Ibu Bidan, Ibu RT, sama Pak RT. Akhirnya saya ngerti sekarang. Kalau begitu, saya pamit dulu ya Pak. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih ya. Ya. Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanya
Keluarga kecil kami kembali harmonis dan penuh kehangatan di dalamnya. Anak kami pun tumbuh dan berkembang dengan sempurna, bisa berprestasi di sekolah dalam bidang akademik dan non-akademik. Nah, selanjutnya kita akan lakukan MPASI dengan sinetron. S. Sesuaikan usia dengan MPASI. I. Imunisasi jangan sampai terlewat. N. Nutrisi berupa karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan juga vitamin harus terpenuhi. E. Efek dari MPASI memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan juga perkembangan si kecil. T. Tekstur dari MPASI terdiri dari makanan yang lembut hingga yang padat. R. Ragam variasi dari makanan MPASI harus diberikan. O. Optimalkan dengan ASI hingga bayi berusia 2 tahun. N. Nilai perkembangan dengan rutin membawa ke posyandu. Ibu, ingat MPASI ya. Makanan bergizi penting untuk pertumbuhan, anak sehat, stunting berkurang, ibu tenang.